Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toko Petir Aulia Jaya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya, sobat-sobat sembako, sobat wirausaha. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa awali hari kita dengan bismillah, dan selalu kita berdoa agar kita dimudahkan segala urusannya hari ini, dan kita semua dilimpahkan rezekinya. Pernahkah sobat semuanya mendapatkan pertanyaan ataupun terlintas dalam pikiran kita, apakah jualan sembako itu bisa menjadikan profesi utama kita yang bisa menopang kebutuhan utama kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang kita pernah sering mendengarnya, atau bahkan terlintas dalam pikiran kita, apa betul jualan sembako seperti ini bisa untuk memenuhi kebutuhan keseharian kita, dan lain sebagainya. Setelah saya jalani dari pengalaman pribadi sendiri, jawabannya adalah bisa, teman-teman. Itu bagaimana? Tergantung kita sendiri. Apakah kita berjualan sembako ini untuk memenuhi kebutuhan utama kita, atau hanya sekedar iseng-iseng mengisi waktu? Dari niat kita, disitulah jawaban yang akan muncul. Disitu jawabannya. Kalau memang kita berjualan sembako ini bertujuan untuk menjadikan profesi utama kita, memenuhi kebutuhan rumah tangga kita dan lain-lain, kita akan mencurahkan, memfokuskan kepada penjualan sembako kita. Dan sebaliknya, ataupun kita hanya iseng-iseng berjualan hanya untuk mengisi waktu kita. Kalau hanya iseng-iseng, ya berarti rezekinya juga iseng-iseng. Untuk topik kali ini, pembahasan kali ini, saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman pribadi saya berjualan sembako. Apakah bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai profesi utama ataupun tidak bisa? Tapi sebelum saya membahas permasalahan yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, sobat-sobat semua yang sudah mampir ke channel ini, dan terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, share apabila memang bisa memberikan manfaat untuk kita semua, agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih untuk sobat-sobat semuanya. Ya, seperti pokok permasalahan yang sedang kita kulik teman-teman. Pertanyaan besar, apakah jualan sembako bisa memenuhi kebutuhan pokok utama kita? Jawabannya, kalau dari pengalaman saya, bisa, teman-teman. Asalkan dengan catatan satu, kita sebelum memulai usaha kita harus melakukan riset dulu. Riset yang saya lakukan dulu sebelum saya membuka toko ini, saya itu berkeliling dulu, teman-teman, keliling sekitar kampung, keliling RT, keliling desa. Saya berkeliling, apa sih yang di desa ini dibutuhkan. Nah, kebetulan saya sambil berkeliling, saya melihat banyak warung-warung kecil warung-warung perumahan, orang-orang jualan di rumah, orang-orang berdagang di rumah.
Saya melakukan riset seperti itu dulu. Kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Dari situ saya sudah bisa sedikit menyimpulkan bahwa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh warung-warung kecil sekitar saya, warung-warung sembako sekitar saya, dan mereka yang berdagang di perumahan, di rumah-rumah, ataupun di pinggir jalan yang berkeliling di sekitaran wilayah lingkungan saya sudah bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan mereka seperti apa saja sudah saya simpulkan. Kemudian langkah yang berikutnya, saya mencari kulakan grosiran yang memang terpercaya, yang memang harganya bisa untuk dijual kembali. Jadi saya harus mencari grosiran yang benar-benar harganya miring, bisa saya jual kembali kepada warung-warung mereka. Kemudian setelah saya mendapatkan tempat grosiran, saya pakai uang untuk awalan memang tidak terlalu besar ya teman-teman, karena saya harus melihat juga prospek pasar di depan saya, prospek toko saya yang memang harus tepat mengena dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sambil berjalan saya sedikit demi sedikit dengan selalu melakukan komunikasi dengan pelanggan-pelanggan saya, barang-barang saya, akhirnya sedikit demi sedikit saya tambah sesuai dengan permintaan dari pelanggan-pelanggan saya. Jadi barang saya yang beli saya tepat mengena karena memang barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan saya. Tips yang kedua, jangan asal beli barang-barang. Lakukan komunikasi dengan pelanggan kita agar barang yang kita beli memang benar-benar barang yang mereka butuhkan. Jadi pentingnya komunikasi ya. Dan setelah barang kita sedikit demi sedikit mulai tersusun rapi, mulai ada barang-barangnya, terus pelanggan kita sedikit demi sedikit mulai bertambah, kita mulai mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Langkah selanjutnya kita adalah konsisten. Tips yang ketiga, kita harus konsisten menjalankan usaha kita. Jika kita ingin menjadikan toko kita tumpuan utama kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka kita harus fokuskan pikiran kita all out untuk toko kita, untuk warung kita. Karena hanya dengan kita fokus, kita akan cepat memajukan usaha kita, dan kita bisa menjadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Jadi tips berikutnya adalah kita fokus mengurus toko. Kita harus fokus. Kita fokuskan kerja di toko, majukan toko kita. Jangan terlalu sering libur, jangan terlalu sering tutup tokonya, karena pelanggan akan merasa percaya kepada kita ketika mereka melihat bahwa toko kita itu memang teratur dan disiplin, konsisten dalam berjualan. Mereka akan menjatuhkan pilihannya, kepercayaannya kepada toko kita. Tapi apakah ketika kita sudah melakukan tips-tips tadi, hal-hal tadi, dan secara konsisten kontinu kita lakukan, apakah otomatis toko kita akan bisa maju dan berkembang? Tentu itu semuanya tergantung kepada cara kita menjalankannya.
belum tentu ya modal besar, modal banyak, usahanya bisa maju, itu belum tentu, karena semua tergantung kepada cara kita menjalankannya. Jadi teruslah kita belajar, rajin-rajinlah kita komunikasi dengan pelanggan kita belajar dari pelanggan-pelanggan kita, apa yang memang barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, apa yang memang harus ada di tempat kita komunikasikan harganya, ataukah ada yang kemahalan atau harganya yang tidak masuk. Kita harus lakukan komunikasi seperti itu. Kita berikan pelayanan yang terbaik, yang ramah tamah, sehingga memberikan kenyamanan. Dan insya Allah kalau kita lakukan hal itu, toko kita akan terlihat perkembangannya untuk bisa maju dan bisa kita jadikan tumbuhan. Tapi apakah dengan modal kecil kita bisa memulai usaha toko seperti ini? Tentu saja bisa. Saya memulai buka toko ini, buka warung sembako ini juga dengan modal yang sangat minim, yang hanya cukup untuk belanja hari ini. Saya harus putar lagi untuk belanja berikutnya. Jadi memang minim dan pas-pasan untuk berbelanja seadanya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya putar lagi modalnya lagi, dan sedikit demi sedikit barang-barang saya mulai terlihat banyak, mulai berjalan hari demi hari, mulai terlihat. Jadi modal sedikit bukan alasan kita untuk tidak maju. Yang penting adalah niat dan kerja keras. Dan bahkan sampai hari ini saya masih terus belajar dan berproses untuk mencoba terus meningkatkan dan memajukan toko saya agar tidak tertinggalan dengan perubahan-perubahan zaman dan kemajuan-kemajuan zaman. Tips selanjutnya teman-teman, kita harus berinovasi. Toko sembako bukan melulu jualan sembako. Dengan seiring perkembangannya zaman, kita harus juga berinovasi. Salah satunya inovasi yang saya lakukan adalah dengan banyaknya sekarang jualan-jualan online juga, dan otomatis pembeli-pembeli online juga banyak. Jadi saya sediakan pengisian e-wallet, ada pengisian pulsa untuk pulsa, token listrik, untuk pengisian segala macam, ada priva, ada sembarang macam yang pernah saya bahas dulu di video sebelum-sebelumnya. Ada jasa transfer uang, saya sediakan semuanya. Jadi itu kita lakukan inovasi teman-teman. Mereka butuh top up, jadi kita sediakan top up e-wallet itu. Dan mereka juga membutuhkan jasa untuk transfer uang, kita juga sedia. Kemudian kita lakukan investasi kepada warung kita, toko kita. Maksudnya di sini adalah investasi yang kita fokuskan untuk mengembangkan toko kita. Jadi kalau kita hanya setengah-setengah uangnya, kita apalagi hanya setengah-setengah untuk mengurusinya, ya tetap toko kita tidak bisa menjadikan tumpuan utama kita. Jadi lakukanlah investasi kepada toko kita. Jadi kita lakukan, misalkan saya punya uang sedikit, saya tambahkan untuk modal kepada warung, terus saya belikan barang, kemudian barang yang sudah berputar, terus seandai sudah saatnya modal itu kita ambil lagi, bisa kita ambil lagi.
kita alokasikan untuk yang lainnya. Jadi lakukanlah investasi kepada toko kita sendiri. Tips selanjutnya adalah investasi kepada toko kita sendiri, dan lakukanlah investasi yang baik ya. Hindari hutang ya teman-teman, hindari hutang untuk modal toko kita. Jadi kita pokoknya modal seadanya kita, tapi kita putar, dan hindarilah berhutang. Untuk tips selanjutnya, hindari berhutang untuk modal toko kita, karena makin kita berhutang, kita juga susah ya untuk mengembangkannya, karena modalnya dari hutang, otomatis kita harus memikirkan lagi bayar hutang, dan kita harus memutar uang itu sepertinya agak ribet dan kurang efisien kalau menurut saya. Jadi hindarilah hutang kalau bisa. Tapi bagaimana seandainya saya memang harus ambil modal dalam bentuk hutang untuk memajukan toko saya? Ya, kalau seperti itu tergantung kita masing-masing. Kalau memang sobat semua bisa, itu terperincinya modal kita ambil dari hutang untuk kita putar, itu memang banyak yang bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau saya pribadi menyarankan, hindarilah pakai modal uang hutang. Ya, demikianlah sekiranya untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bagaimana cara kita menjalankan usaha kita, bagaimana kita mencari permodalan untuk usaha kita, dan bagaimana usaha kita apakah bisa untuk menjadi tumpuan utama perekonomian kita, ataukah hanya iseng-iseng saja. Semoga sekilas video tadi bisa menjadi pemicu semangat kita. Apa sih sebenarnya yang kita tuju? Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah mampir. Terima kasih untuk sobat-sobat semua. Apabila ada salah-salah kata, silap-silap kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan saya semakin semangat. Nantikan tips-tips menarik berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tips menarik berikutnya.